Apalagi kalau kita naik di atas sana di bukit, kalau jalur trekkingnya terjadi nih Bang, nanti di atas, wah kita bisa melihat keindahan alam perpaduan dengan bangunan-bangunan dari perusahaan. Itu punya kesan tersendiri, dan itu kalau dipikir-pikir, kalau dikelola dengan baik akan jadi landmark untuk masyarakat Vatuvia. Dan dari semua fasilitas yang ada itu biasa dalam di luar toko itu. Di luar toko itu dalam sebulan bisa sampai 10 sampai 15 juta 10 sampai 15 juta. Lumayan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Baudopi. Pada hari ini kita podcast outdoor lagi untuk yang kedua kalinya, dan spesial Pulau Langala. Kita ditemani oleh anak-anak Podarwis. Ya, mungkin kita perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Siapa ini yang bertiga, dan di belakang-belakang ini siapa ini yang ada di sini? Ya, kita langsung kenalan. Tapi sebelum kita kenalan, jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali di YouTube, dan jangan lupa juga follow sosial medianya Bumi Morowali di Instagram dan Facebook. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ketiga pemuda-pemudi. Dari mana dulu ini mau kenalan? Dari mana? Dari Pak Ketua. Dari Pak Ketua dulu. Siapa Pak Ketua ini? Namanya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya Ketua Pokdarwis di Desa Vatuvia, wisata Anuntolufu. Pokdarwis. Yang cewek siapa? Oke, perkenalkan saya di sini selaku bendahara, nama saya Anugrahwati Rauf, bisa dipanggil Anugrah. Terima kasih, perkenalkan nama saya Hendri Desmana Saputra Nasaki Hamasir Lahida. Cukup dipanggil Hendri Desmana atau Hendri. Saya di sini sebagai wakil ketua dari Pokdarwis Anuntolufu Desa Vatuvia. Oke, Pokdarwis. Pokdarwis, apa kepanjangannya itu Pokdarwis? Saya panggil apa ini dulu? Om, apakah Om Modi? Om Tante. Om Tante. Ya, biar lebih akrab. Yoi. Pokdarwis apa itu Om? Pokdarwis. Pokdarwis itu singkatan dari kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Iya. Pokdarwis apa tadi namanya? Pokdarwis Anuntolufu. Desa Vatuvia. Anuntolufu Desa Vatuvia. Artinya apa itu Om? Anuntolufu itu dia berasal dari bahasa Bungku. Mungkin kalau masalah bahasa Bungku itu Pak Ketua yang tahu ya. Oh iya. Ya, Pak Ketua. Artinya apa itu Pak Ketua? Anuntolufu itu anunya kita semua. Anunya kita semua. Iya. Bisa jelaskan bagaimana proses terjadinya, kronologi terjadinya Pokdarwis sehingga bisa jadi Pokdarwis? Ya, Pokdarwis dibentuk dari desa. Yang bentuk itu kepala desa sama ketua BPD sama sekdes. Iya. Ini pas mau dibentuk, yang langsung mencari ini langsung desa langsung yang mencari atau bagaimana? Iya. Atau buka lowongan atau bagaimana? Desa langsung tunjuk pemuda Desa Vatuvia. Ini Om Arfan sebagai ketua, kenapa bersedia menjadi ketuanya Pokdarwis? Sebenarnya teman-teman yang dukung saya untuk jadi ketua, karena mereka pikir tanpa saya mereka bisa bergerak. Kalau yang cewek ini kenapa tertarik jadi bendaharanya Pokdarwis? Kalau saya jadi bendahara itu langsung ditunjuk sama Pak Ketua. Karena sebenarnya dari awal pembentukan itu sudah ada bendahara, cuma orangnya vakum. Jadi saya hanya menggantikan. Kalau Om Hendrik, kenapa tertarik jadi wakil ketua? Sebenarnya kemarin ada beberapa saran dari orang-orang tinggi dari desa. Itu antara saya dengan Bung Harfan. Cuman saya berpikir alangkah baiknya Bung Harfan, karena beliau untuk masalah jiwa kepemimpinan dan sebagainya dia lebih baik dibandingkan saya. Jadi akhirnya saya lebih memilih jadi wakil ketua daripada jadi ketua. Karena tanggung jawab ketua lebih besar dan saya rasa saya belum sanggup untuk itu. Ini saya lihat Tom Pokdarwis yang ya ceritanya mengelola Pulau Langala ini. Sebagai pengelola, apa saja yang ditawarkan Pokdarwis untuk pengunjung? Untuk saat ini kita memiliki banyak wahana dalam planning ke depan. Cuman sampai saat ini yang terwujud adalah wahana dari banana boat. Kalau mungkin karena bentuknya bukan banana tapi shark dan whales, jadi kami sebut shark dan whales boat. Ya, tarifnya dijangkau oleh dompet seluruh masyarakat. Berapa itu? Untuk banana boat, untuk whales boat atau wahana boatnya tarifnya 20.000.
Per normal, orang? per orang 20.000 per orang. Dia normal 2 kali pulang balik depan pulau. Untuk keliling pulau tarifnya naik jadi 30.000. Untuk keliling pulau itu. Iya. Kalau penyeberangannya Om dari darat ke sini. Kalau untuk penyeberangan dia tersedia dari 2 tiket. Tiket pertama tiket speed yang dimiliki oleh Pokdarwis sendiri. Tiketnya per kepala itu 25.000. Sedangkan tiket kedua adalah transportasi ojek laut. Ini punya masyarakat sendiri yang memberikan transportasi ojek laut. Oh, berarti Pokdarwis bekerja sama dengan masyarakat. Ya, masyarakat. Untuk masyarakat mereka memiliki tiket tersendiri, harganya 5.000 per kepala. Sebagai HTM begitu harga Ya, tiket masuk. Harga tiket masuk. Ini Om, fasilitas-fasilitas yang saya lihat juga di sini ada gazebo. Kan sebelumnya dulu sebelum dikelola oleh Pokdarwis sebelum ada gazebo tuh. Ya. Ini gazebo berapa disewakan ini Om gazebonya? Kalau untuk gazebo kami 20.000 selama 3 jam. Iya, 20.000 selama 3 jam. Terus selain gazebo apa saja lagi fasilitas selanjutnya yang dimiliki? Selain gazebo ada pembakaran ikan. Ini juga disewakan 20.000 sampai ikannya selesai dibakar ya, jangan terus-terusan. Iya, ya. Terus ada juga apa ya Bu Bendahara? Iya, ada juga hamuk. Hemuk. Kalau hamuk dia 20.000 sampai 3 jam juga. Dan masih banyak fasilitas lainnya juga. Saya lihat ada toko-toko kecil. Untuk toko kecil itu salah satu tunjangan usaha Pokdarwis itu dikelola langsung oleh Bu Bendahara. Langsung dikelola sama Pokdarwis Iya, Pokdarwis, tapi yang bertanggung jawab adalah Ibu Bendahara sendiri. Oh, langsung Ibu Bendahara Ibu yang Bendahara pegang. yang pegang. Terus rencana kedepannya Pokdarwis untuk Langala ini? Untuk planning ke depan ada berbagai macam pembangunan seperti penambahan gazebo, penambahan spot-spot wisata di atas. Contohnya seperti tempat panorama untuk menantikan sunshine dan sunrise dan sunshine. Dan masih banyak lagi. Cuman kalau kita jabarkan satu persatu saya rasa lumayan banyak. Ya, dan agak sedikit lupa ya karena banyak. Oh, ini spot foto Ya, begitu di. Ada spot foto di atas, ada spot camp. Mungkin kalau masalah-masalah itu Camping ground juga. Camping ground. Disiapkan di atas. Iya. Ini saya lihat-lihat ini Pak Ketua. Lagi sementara pembangunan dermaga. Iya. Barang-barangnya, alat-alatnya sudah ada, datang. Sebentar pun juga akan datang lagi. Sementara proses. Iya. Oh, ini nanti gazebo ditambah berapa jumlahnya lagi nanti 5. ditambah? 5 di. Akan ditambah 5 lagi. Gazebo tadi berapa? 20.000. 20.000. 3 jam. 3 jam. Ini Pak Ketua. Ini Pulau Langala kan sebelum dikelola oleh Pokdarwis toh. Ya, saya dulu sering juga ke sini sebelum dikelola oleh Pokdarwis. Ini sampah ya mungkin bisa dibilang lah salah satu masalah juga di pulau toh. Ya, bagaimana Pokdarwis menyikapi oleh sampah ini? Bagaimana cara penanganannya? Sampah kita akan daur ulang. Kita kumpul di satu tempat. Kan di desa nanti akan dibuat itu TPS, tempat pengelola sampah. Jadi kita kumpul sampah dari sini, kita akan salurkan ke desa. Nanti desa yang olah lagi. Gitu. Oh, nanti dikumpul dulu baru dilempar ke darat begitu atau dibawa ke darat baru dikelola ulang lagi. Iya. Tapi sebelumnya dipisahkan dulu ya. Dipisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah. Oh ya, betul. Jadi Pokdarwis, dari Pokdarwis kita seluruh sampah kita kumpulkan, kemudian akan dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Setelah itu akan disalurkan ke TPS desa. Seperti itu. Ini Pokdarwis sudah berapa anggotanya? Pokdarwis secara umum kami berjumlah sekitar 40 orang dengan masing-masing 4 bidang. Berapa? 40 orang. 40 orang. Dari 4 bidang atau seksi. 4 bidang apa saja yang ada di Pokdarwis? Yang pertama ada bidang keamanan ketertiban. Bidang keamanan. Ada yang di belakang bidang keamanan? Ada bidang keamanan ketertiban. Iya. Siapa namanya? Hajirin. Yang kedua bidang daya tarik wisata. Daya tarik wisata. Ada daya tarik wisata. Siapa? Om Gondrong daya tarik wisata. Oh, siapa nama? Nama saya Andiandra. Kemudian ada wisata humas, hubungan masyarakat. Siapa? Ada anggotanya di belakang? Nggak ada. Oh, absen humas. Ya. Kemudian pengelolaan usaha. Usaha pengelolaan.
Kebersihan sudah tadi, kebersihan dan keindahan juga termasuk. Berarti Kebersihan dan keindahan. kebersihan dan keindahan. Iya. Apalagi? Keamanan, Keamanan, daya tarik wisata, daya tarik wisata, hubungan masyarakat, hubungan masyarakat. pengelolaan perdagangan. Ini kan Pok Darwis salah satu ya bisa lah dibilang juga kelompok usaha begitulah tuh. Iya. Kira-kira bisa berapa pendapatannya dari kita bisa diminta ini kalau per satu item. Oh, Kalau rata-rata per weekend gazebo berapa penghasilannya? Kalau masalah itu saya rasa Ibu Bendahara lebih tahu karena beliau yang mendata Betul. per weekend. Per 1 minggu. Per 1 minggu. Iya rata-rata saja Bu Bendahara. Per 1 minggu itu untuk penyewaan gazebo biasa sekitar 260 ribuan 260 ribuan. hanya untuk penyewaan. Penyewaan toh. Kalau untuk fasilitas penyeberangan pendapatan per minggu Pokoknya untuk penghasilan dari semua fasilitas yang ada itu biasa dalam di luar toko itu di luar toko Ah. itu dalam sebulan bisa sampai 10 sampai 15 juta 10 per sampai bulan. 15 juta. Wah, lumayan sekali. Iya. Kalau toko Kalau toko itu dalam per bulan bisa dapat 2 juta. 2 juta. Iya. Tapi kalau dikalkulasikan ini Bu Bendahara, ini Pok Darwis dalam posisi untung atau rugi? Kalau masalah keuntungan sama rugi itu kadang Kadang kencang, kadang kendor. Iya, Tidak maksudnya dikalkulasikan total ini, maksudnya posisi untuk sekarang posisinya Pok Darwis ini Untung posisi sih, untung. masih untung di Iya. masih untung dalam bagaimana ini? Masih untung, maksudnya aman, masih aman keuangan. Iya masih aman karena dalam setiap minggu itu pasti ada 2 juta Iya. lebih penghasilan. Ini kan rencana kedepannya Pok Darwis, tambah lagi gazebo, toh Iya. penambahan wahana ada lagi mungkin. Wahana. Apa Pak Ketua? Penambahan wahana. Untuk apa, Wah? Flying Fox saya dengar-dengar juga. Ya kalau masalah penambahan wahana sebenarnya banyak planningnya kami. Salah satunya mungkin Flying Fox. Salah satunya ada Flying Fox. Kemudian rencana juga kami akan sediakan zona untuk anak kecil seperti tempat lucuran, taman bermain untuk anak kecil, trampolin, ya. Jadi nanti orang tua yang datang berkunjung, anaknya nyaman. Ya, betul. Orang tua nyaman, anak nyaman, kami untung. Ya. Boy pintar. Ini kan Jalur trekking yang dirancang jadi. iya jalur trekking bagaimana? Untuk jalur trekking itu jadi itu langsung ditangani langsung oleh Pak Ketua jalur trekking. Pak Ketua bisa dijelaskan mungkin? Oh Jalur iya, trekking. bagaimana ini paket jalur trekking? Ya, kalau jalur trekking itu sangat melelahkan juga kalau orang Oh, saya baru kira mau sangat menjengkelkan. sangat melelahkan kalau orang baru mau trekking. Kalau orang sudah biasa itu paling dia bilang biasa. Karena trekkingnya lumayan karena di atas ini batu-batu lepas. Penurunan juga batu lepas. Ini Pak Ketua, saya mau tanya pribadi nih nah, suka dukanya jadi ketua di Pok Darwis ini. Sukanya dulu, enaknya jadi ketua. Tiada yang nanya. Sudah begitu. Pasti ada sukanya. Mungkin ya mungkin gara-gara jadi ketua naik tingkat kepopularitasan Wah, tidak Ji. atau ya ada mata pencarian lah. Tiada, biasa-biasa Ji saya. Biasa. Kalau dukanya pale, ndak enaknya jadi ketua di Pok Darwis. Tidak bisa saya bicara. Tidak bisa. Mungkin wakil Pokoknya- ketua bagaimana? Wakil ketua suka dukanya jadi wakil ketua. Kalau kita berbicara masalah suka dan duka, sebenarnya setinggi apapun jabatan kita, serendah apapun jabatan kita, sebagaimanapun posisi kita, pasti punya problem antara suka dan duka. Mungkin kalau jadi wakil ketua antara sukanya, mungkin saat ini belum bisa saya temukan, tapi dukanya adalah terkadang kita melakukan suatu tanggung jawab tidak dipahami oleh orang lain. Karena kita wakil ketua di sini terkadang kita harus menggantikan posisi ketua. Pertanyaannya kalau ketua selalu ada, wakil ketua ngapain begitu? Ya betul. Jadi selama ini saya selaku wakil ketua, ketika ketua itu hadir, saya berperan penting dalam pembangunan administrasi Pok Darwis. Karena administrasi yang baik akan terbentuk manajemen yang baik. Karena dalam organisasi fondasinya ada administrasi dan manajemen. Ketika ini terbentuk dengan baik, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Jadi untuk saat ini saya berperan di situ dulu. Di samping kita punya sekretaris satu sedang kuliah di Jogja.
Jadi untuk sementara saya menangani masalah administrasi dan membantu bendahara untuk manajemen keuangan. Kalau Bu Bendahara, suka dukanya Bu Bendahara. Wah, banyak kayaknya dukanya ini Bu Bendahara. Banyak utang. Banyak. Wih. Siapa yang mau utang? Apa? Gondrong yang di belakang. Weh. Apa suka dukanya? Sukanya dulu Bu Bendahara. Sukanya suka karena pegang uang. Oh, iya betul. Memang kesukaannya perempuan pegang uang di. Selain pegang uang apa? Sukanya karena kerjanya santai. Santai dia. Cuma betul. terima uang saya baru pulang. Astagfirullahaladzim, berat. Nah, kalau dukanya? Dukanya Kak, kalau ndak enaknya itu mungkin kalau dari uang-uang dari hasil penyewaan pulau apa begitu toh, dari fasilitas pulau mungkin tidak ada. Cuma dukanya dari apa pengelolaan penjualan saja. Pengelolaan penjualan nih. Iya. Kita putar kepala di. Ini kan saya dengar ini Pok Darwis Fatuvia ini. Apalagi tadi namanya Pok Darwis Anuntolufu. Anuntolufu merupakan Pok Darwis pertama di Morowali. Ya sebagai ya bisa lah dibilang sebagai perintisnya Pok Darwis di Morowali, sebagai perintisnya kelompok sadar wisata. Apalagi inovasi yang Pok Darwis mau lakukan ke depannya? Kalau berbicara masalah Nanti next mengelola pulau lain kah atau apakah lain proyek lain? Untuk saat ini kita masih fokus di Pulau Langala. Tapi yang jelas ketika Pulau Langala ini dalam 5 tahun atau 3 tahun ke depan jalan, tentu kita akan buka tempat wisata lainnya. Karena di Kecamatan Bahodopi khususnya di Desa Fatuvia sendiri ada banyak tempat wisata yang cukup menarik yang sampai saat ini belum ditinjau atau didapat oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Ini kan ya saya lihat karena saya saksikan sendiri. Iya. Karena saya sering bermalam tuh sama teman-teman juga. Iya. Banyak sekali pengunjung. Mungkin ada momen yang tidak dilupa tentang ini pengunjung. Mungkin ini pengunjung rese kah atau bagaimana? Masalah itu yang biasanya itu yang saya tunggu itu apa? Ya. Ya. Sebenarnya hal yang seperti itu sebenarnya wajar ya. Terutama Contohnya wajar apa dulu ini? kalau malam pasti ada pengunjung yang datang ikut bersama kami camp, nginap. Nah, yang jadi problema itu kalau mereka nginapnya maksudnya resenya itu kalau dibicara masalah rese tidak juga sebenarnya. Sembunyi-sembunyi di rese-resenya. Cuman kalau masalah begitu ya untuk saat ini saya belum temukan di lapangan masalah rese-rese seperti itu. Saya belum Kalau temukan. teman-teman yang di belakang adakah momen-momen yang tidak dilupa mungkin? Iya, contohnya bisa dulu. Hah? Apa? Iya, kasih tahu. Apa? Kadang kalau ditagi kadang pura-pura ndak tahu begitu. Pura-pura ndak tahu pura-pura ndak mau. Atau bilang tunggu sebentar. Oh iya. Ada juga yang bilang Baru lari. kemarin tidak membayar, kenapa sekarang membayar? Oh, Kemarin protes 10. Kemarin Ya, kan banyak. belum dikelola Pok Darwis belum membayar. Ada yang Kemarin mengaku 10.000, kenapa sekarang 20.000 kasih bonya? Ini lagi sekarang ini tuh Jalan Pok Darwis. Setelah jalan ini kira-kira selesai ini Pok Darwis, selesai ini Langala, rencana mau next pulau lagi. Apakah sudah ada pulau yang direncanakan atau masih belum ada terbayang, masih untuk saat ini masih fokus Langala tuh saja dulu atau bagaimana? Iya, fokus Langala saja. Untuk saat ini kami masih fokus di Pulau Langala karena Langala ini kalau saya bilang wonderland ya, luar biasa karena ini termasuk Wonderland Langala di. ya. Karena kita turun ke bawah pasaran apa? Pesisir pantainya ini menarik. Apalagi kalau kita naik di atas sana di bukit, kalau jalur trekking yang terjadi nih Bang, naik di atas. Wah, kita bisa melihat keindahan alam perpaduan dengan bangunan-bangunan dari perusahaan. Itu punya kesan tersendiri dan itu kalau dipikir-pikir kalau dikelola dengan baik akan jadi landmark untuk masyarakat Fatuvia. Ini Pulau Langala sekarang kan ya sudah pasti ada, kalau ada pengelolaan berarti sudah ada peraturan toh? Peraturan apa saja yang menjadi aturan di Langala? Ya contoh mungkin tadi yang seperti dikemukakan Pak Ketua, dilarang bawa minuman keras. Iya. Kedua apa?
Dan selanjutnya, kalau untuk masalah peraturan-peraturan tersebut sebenarnya sudah ada, cuman untuk penerapannya itu belum terlalu 100% terlaksana, sekitar 80%. tapi bisa dulu dipaparkan apa saja peraturan Kalau untuk peraturan supaya pemirsa yang mau ke Langala tahu apa saja yang menjadi larangan ke Langala. yang jadi larangan keras tentunya adalah masalah miras ataupun drugs, ya. Harus pakai celana dalam. Iya. Oh, enggak, iya lanjut. Karena terus terang kita biasa keceplosan di masalah miras. Karena dari itu Pak Ketua sendiri kemarin dia sempat bersikeras sebelum ada pengunjung masuk, itu alangkah baiknya barang mereka itu diperiksa dulu, jangan sampai ada miras atau drugs. Karena terus terang di Langala ini untuk melakukan hal-hal seperti itu sangat rawan, apalagi kami memang tidak terlalu memiliki banyak personil untuk di bagian keamanan itu. Untuk selanjutnya mungkin Pak Ketua lebih tahu karena beliau lebih aktif di outdoor, ya, di lapangan. Karena saya selama ini terlalu fokus di administrasian. Ya mungkin tahu Pak Ketua, peraturan apa saja Pak Ketua selain miras dan drugs? Selain miras dan drugs sama aja kan? Peraturan yang untuk di pulau. Kalau peraturan untuk di pulau itu dilarang bawa minuman, drugs itu. Dan juga ini peraturannya kita di wahana serbutnya kita ini dilarang bawa benda tajam, takutkan nanti robek. Betul. Gitu. Mungkin yang lainnya itu belum terjalan baik karena personilnya kita di Pogdarus masih kurang. Itu saja. Om Usman, singgi dulu Om. Kita mau diinterogasi siapa guys? Nah mau ini kan, ya silakan Bang Ali. Strategi marketing apa aja yang udah dilakuin, misalnya gandeng kelompok-kelompok apa begitu, atau gandeng komunitas pekerja atau bagaimana, kan dekat dengan kawasan industri. Iya. Yang sering kesini kan pasti karyawan-karyawan kan. Adakah strategi marketing biar mereka datang ke sini? Kalau masalah strategi marketing, ya, atau pemasaran, untuk sampai saat ini kita masih menggunakan strategi ala kadarnya biasa. Tapi kalau masalah strategi yang lainnya kayaknya Ibu Bendahara lebih tahu, ya, strategi kemarin karena Ibu Bendahara sempat membuat ya, belum. Iya, enggak apa-apa. Strategi kedepannya. yang akan datang enggak apa-apa. Untuk strateginya baru direncanakan nanti kalau semua sudah rampung, yang pembangunan untuk spot fotonya, penambahan gazebonya. Mungkin untuk strateginya kita mau bikin promosi atau mungkin sekalian bisa endorse di selebgramnya anak ini lewat aplikasi TikTok dan semuanya, Kak. Jadi kita viralkan toh, Ya, diviralkan. supaya semua orang tahu. Oh, ini Pulau Langala sudah ada akun Instagramnya? Belum, Di? Belum. Oh iya. Nanti dibikinkan. Kalau untuk pembuatan Instagram ya, Instagram lidahku kepleset. Kalau masalah Instagram itu sebenarnya sudah mau dibentuk kemarin, cuman Pak Ketua pikir alangkah baiknya kita rampungkan dulu semua dalam waktu beberapa bulan ke depan. Jadi artinya tidak ngambang gitu maksudnya Pak Ketua kayaknya di Instagram nanti. Jadi di Instagram nanti semua akan tertera dengan jelas, mulai dari tarif, wahana dan lain-lain sebagainya. Ini nanti kan ada Flame Fox toh? Ya, Di insya Allah ada mana Flying Fox. nanti itu dipasang? Di mana Pak Ketua Flying Fox? Di ujung sana. Di ujung sana. Di Bagian bukit paling bukit di sudut. sudut di. Iya. Tidak kelihatan kalau dari sini. Iya betul. Ini kalau mau ke Langala aksesnya di mana saja? Untuk bisa sampai ke Langala. Aksesnya sebenarnya sekarang kita punya 2 portal. Portal pertama itu ada di dermaga Kurisa dekat Angkatan Laut. Nah, untuk di situ yang jaga adalah speed langsung dari punya Pogdarwis, yang tiket tarif 25.000 per kepala. Sedangkan portal kedua ada depan situ, Bang, sekitar 500 meter dari sini. Itu yang transportasinya lewat ojek laut milik masyarakat. Nah, tarifnya tiketnya 5.000 per kepala. Seperti itu. Ini kan Pogdarwis sebagai pengelolanya Langala. Apakah mendapat respon positif dari masyarakat setempat? Kalau masalah respon positif banyak, ya.
namanya segala sesuatu, apalagi kita sekarang yang baru bangkit, baru bangun, pasti punya problema antara positif dan negatif. Betul. Nah, kalau positifnya alhamdulillah banyak dari masyarakat, artinya mereka Mendukung begitu. ya mendukung. Kalau negatifnya akan muncul berbagai macam pertanyaan. Kenapa yang kemarin tidak bayar sekarang bayar? Yeah. Kenapa kami yang warga Vatuvia bayar sedangkan daerah-daerah lain tidak bayar? Betul, Nah, betul. ini yang sebenarnya harus disosialisasikan lagi kepada masyarakat. Seperti itu. Oh, mungkin faktor mensosialisasikannya lagi nih, mensosialisasikannya. Kalau masalah mensosialisasikan itu ya dari marketing tadi itu ya, Iya, dari betul. pemasaran, bukan pemasaran, pengiklanan, bahwa Vatuvia ini dikelola oleh Pok Darwis yang semuanya itu tidak gratis, semua pasti butuh dana. Betul. Nah, apalagi di sini kita harus over tenaga, overthinking dan lain sebagainya, karena pembangunan ini, apalagi sesuatu yang baru ini bukan hal yang biasa. Ini Pak Wakil, bagaimana ini kan Pok Darwis toh sebagai pelaku usaha, bagaimana sistem penggajiannya begitu? Kalau untuk sistem penggajian kita memiliki banyak kemarin planning, kan kita prosesnya sekarang lagi belajar. Apakah begitu ya. digaji per bulan, per hari, per job, per apa? Kemarin kita per hari, kemudian kita belajar dari kendala-kendala yang ada. Akhirnya mereka akan digaji per hari. Kemarin digaji per hari, terimanya hari itu juga. Nah, sekarang kita akan buat planning, mereka akan digaji per hari, tapi terimanya bulan. Bulan, Ya bulan. Tujuannya nanti supaya untuk anak-anak sendiri yang notabene adalah para remaja yang mungkin boros dan lain sebagainya, itu nanti akan lebih teratur, akan lebih termanage uangnya. Jadi sini kita belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk mengelola usaha, belajar untuk berkepemimpinan, belajar untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Karena ini merupakan media untuk kita beraspirasi untuk majukan desa. Betul. Ini untuk saat ini Pok Darwis, bagaimana cara menyikapi nih kalau misalnya ada barang yang rusak, toh apakah langsung diperbaiki atau langsung ditahan dulu atau bagaimana? Oh, kalau langsung diperbaiki kalau masalah itu. Langsung diperbaiki begitu, Dik? Karena problema seperti itu banyak ditemukan oleh Pak Ketua. Karena Pak Ketua kita ini dia selalu dia selalu keliling pulau untuk memperhatikan segala keadaan, mulai dari inventaris dan lain sebagainya. Kalau beliau temukan, yang saya perhatikan kalau beliau temukan, beliau langsung eksekusinya langsung diperbaiki. Untuk saat ini Pok Darwis mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa. Untuk dari pemerintah desa, ketika kita mengatakan dukungan penuh ada, dan untuk dari masyarakat dukungan penuh ada. Cuman dukungan penuh ini kalau kita bilang bermusiman. Artinya kita kan sekarang untuk masalah pemerintah desa kan mereka memiliki banyak sekali program. Jadi ketika mereka terlalu fokus di wisata, itu kan artinya akan ada program lain yang terbengkalai. Seperti itu. Jadi kami tetap disupport, tetapi kami dalam meminta support itu terkadang kami harus lebih over lagi. Contoh halnya seperti masalah pembangunan dan lain sebagainya. Tapi untuk dari pemerintah desa mereka selalu ada ketika kita butuh bantuan. Ini juga kan ini Langala toh ya dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan. Apakah sudah ada ready P3K? Untuk P3K sudah sudah disiapkan oleh Pak Ketua kemarin. Sudah. Iya, untuk P3K alhamdulillah ada. Untuk fasilitas umum contohnya toilet sudah ada di Langala. Untuk toilet ada, tapi untuk masalah air bersih sekarang masih dalam usaha. Ya, tapi diusahakan. toilet sudah ada. Toilet ada, tandung untuk menampung air bersih sudah ada. Tinggal pengadaan airnya dari pulau sebelah, dari seberang ditampung ke Pok Darwis. Lampu sudah ada. Lampu 24 jam nyala kami. 24 jam Langala. Nyala, luar jangan biasa. takut. Yang mau datang berkunjung malam tafadhol, silakan ayo. Listrik ada, jangan takut. Dan masalah ini jaringan, wah. Anak-anak Pok Darwis ready setiap hari. Kalau anak Pok Darwis itu standby tiap hari. Standby tiap hari, tiap malam. Tiap hari, tiap malam. 24 jam. 24 jam. Anak pulau sekali kayaknya di. Ya pulau, lihat kulitnya kami bang tuh. Coklat-coklat gimana gitu ya. Tapi kami tidak pikir masalah warna kulit, yang kami pikir sekarang warna uang. Nah, dari Pak Wakil ini, bagaimana caranya mengajak masyarakat Bahodopi, masyarakat Morowali terkhususnya Bahodopi untuk bisa datang ke Langala? Ya, langsung ke pemirsa yang nonton, ajakanlah untuk ayo kita ke Langala. Sekarang Langala begini. Oke, pemirsa, halo, hai. Jadi untuk semua penonton YouTube podcast Kos Bahodopi ya, Bumi Morowali. Untuk Pok Darwis sendiri kami mengajak untuk seluruh masyarakat, kami membuka bahwa kini ada tempat wisata yang menarik di Vatuvia. Jadi kami tidak bisa begitu banyak menjabarkan,
Kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu semua tertarik, cukup datangi dan saksikan sendiri. Pokoknya tiada kalimat yang tepat, mantulah begitu Bang. Di aksesnya di mana? Kalau masalah aksesnya tadi saya bilang ada 2 portal. Untuk yang lebih safety dalam artian keamanan, itu alangkah baiknya menggunakan transportasi milik Pok Darwis Speed dengan kapasitas 10 orang ya. Kapasitas 10 orang maksimal. Aman, cepat, tepat. Aman, cepat, terkendali dan sudah termasuk Dengan biaya masuk. Dan sudah termasuk biaya Termasuk masuk. biaya masuk transportasi pulang pergi Dengan operator speed yang handal, dan Ombudsman. operasi speed yang handal. Kalau pakai speednya kami di Dermaga Kurisa ya. Dermaga Kurisa Dermaga sama Kurisa. Portal pertama di situ untuk yang lebih safety lagi, tapi portal kedua ada depan. Ada Di depan mana atau itu? di Pantai Rafa ya, di situ Pantai di Rafa Pantai Rafa. namanya. Di situ transportasi menggunakan ojek laut yang tentunya harganya berbeda. Harganya berbeda, memang tiket masuknya 5.000, tapi tiket untuk transportasinya mereka itu di luar dari tiket masuk. Betul. Berbeda dengan tiket yang kami sediakan Iya. untuk transportasi khusus dari Betul. Pok Darwis. Ini untuk Pak Ketua, Pak Ketua, apa harapannya Pak Ketua untuk Pok Darwis ke depannya, untuk anak-anak Pok Darwis ke depannya? Harapannya Pak Ketua sebagai Arpan ini sebagai ketuanya Pok Darwis. Ya, harapan saya cuma sama anggota supaya mereka lebih giat lagi membantu untuk mengelola wisata Desa Vatuvia Anontolufu, supaya mereka tidak jenuh sama saya lagi gitu. Nggak ada lagi mau ditambah pesan dan kesan? Dan satu lagi itu transportasinya kita di dermaga di Kurisa itu kita siapkan untuk penumpang, satu penumpang itu kita siapkan pelampung supaya lebih safety lagi. Betul. Jadi kalau di ojek-ojek laut yang lain itu kayak Nggak ada pelampung, jadi iya. nggak ada mau disampaikan lagi dari belakang, dari bendahara mungkin ada tambahan. Bendahara. Apakah harapannya untuk Pok Darwis ke depannya? Iya. Ya, pesan-pesan untuk pengunjung bagaimana menarik atau apakah pokoknya apalah yang mau disampaikan sama Bu Bendahara. Ya bisa juga, siapa tuh mau sampaikan bilang kalau mau datang ya siap-siap mami 5.000 jami baku debat harga karena memang begitu atau apakah? Kalau mau bahagia datang di Pulau Langala. Nggak ada pertanyaan teman-teman yang lain? Nggak ada? Weh, dari Pak Wakil, bagaimana Pak Wakil? Untuk teman-teman yang datang berkunjung, yang sudah pernah berkunjung, sebenarnya ketika kita mau meneliti, kita memperhatikan tempat yang paling ramah tarifnya sudah Langala. Betul. Gazebo-nya cuma 20.000, di tempat lain ya 50 ribuan. Ada hamuk di tempat lain 50 ribuan, sini 20 ribuan. Tiketnya 50 ribuan, kami 25 ribuan. Kan serba murah. Artinya kenapa seperti ini? Artinya kami memikirkan dompet dari berbagai macam lapisan masyarakat. Artinya bahwa Pulau Langala ini adalah tempat wisata yang bisa dikunjungi siapapun tanpa ribet masalah tarif. Semuanya terjangkau. Ramah di kantong. Apalagi kalau tanggal muda, jangan pelit. Kalau tanggal muda. Kalau tanggal muda jangan pelit. Anda puas, kami senang. Anda puas, kami senang. Kami senang, Anda puas. Begitu, Bang. Masih ada tambahan dari belakang? Nggak ada? Oke. Om Usman, bagaimana Om Usman? Mungkin Om Usman cari jodoh. Boy, terima kasih nih untuk teman-teman Pok Darwis bisa meluangkan waktunya untuk kami podcast Kos Baudopi. Nanti kalau diundang lagi bisa juga? Atau nanti kalau ada wahana baru anak-anak podcast baru diundang bisa gitu? Bisa. Gratis Ji? Gratis. Gratis, tapi kalau pulang bayar ya. Karena bensin tidak gratis. Wah, kata-katanya bendahara saya kutip kembali. Oke, terima kasih podcast kita hari ini. Thank you and see you the next podcast.